Mulai hari ini, pendeta akan menjelaskan tentang diagram Injil. Mari kita buka firman Tuhan dari Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Yohanes pasal 3 ayat 31 sampai 36. Mari kita baca bersama-sama. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Pelajaran ini saya namakan diagram Injil. Sebelumnya pendeta sudah menjelaskan tentang materi surat Injil. Dan dalam surat Injil itu saudara sudah belajar tentang materi jalan keselamatan. Dengan jalan keselamatan itu saudara dapat memberitakan Injil kepada orang lain, kepada orang yang belum percaya. Dan juga dengan jalan keselamatan saudara dapat memuridkan orang yang menerima Injil. Dan itu yang harus saudara kerjakan. Saudara sudah lulus dari SMA, lalu sudah masuk ke sekolah teologi di sini, tetapi dari sudut pandang saya, bagi saudara baru pernah mendengar Injil pada saat ini. Karena pendeta sudah pergi ke banyak sekali sekolah teologi yang ada di Indonesia. Dan pendeta belum pernah menemukan ada gereja ataupun sekolah teologi yang benar-benar mengajarkan apa itu Injil. Pendeta juga mengajarkan materi yang sama, materi penginjilan ini kepada mahasiswa STT yang lain, dan mereka semua mengatakan itu menjadi kali pertama bagi mereka untuk mendengar Injil. Sehingga mungkin bagi semua saudara pun sama. Oleh sebab itu, semua saudara harus menerima Injil ini dengan benar dan secara pribadi menanamkan Injil kepada diri saudara sehingga saudara dapat memberitakannya kepada orang lain. Oleh sebab itu, dari sudut pandang saya, sekolah teologi ini, STAK RRI, adalah sekolah yang terbaik yang pernah ada. Dan di awal dari perjalanan sekolah teologi ini, kita sudah menetapkan tujuan supaya sekolah ini dapat menanamkan Injil kepada murid-murid dan memberitakan Injil. Tetapi
Jika kita hanya satu kali mendengar Injil itu tidak cukup. Oleh sebab itu, semua mahasiswa selama 4 tahun harus dimuridkan dengan Injil. Kenapa harus Injil? Karena 66 kitab dalam Alkitab hanya berbicara tentang Injil saja. Tetapi anehnya, orang-orang yang lain mereka tidak peduli dengan Injil ini lalu mengajarkan hal-hal yang lain. Meskipun mereka belajar Alkitab, belajar teologi, tapi tidak belajar tentang Injil. Jika saudara pun seperti itu, maka sama saja meskipun saudara membaca Alkitab tapi tidak ada gunanya. Tuhan memberikan kita Alkitab adalah untuk menyadarkan kita akan Injil. Akan tetapi jika kita baca Alkitab tetapi tidak menyadari tentang Injil, maka itu tidak ada gunanya. Sehingga dari awal saudara kuliah, dari tahun pertama saudara belajar tentang Injil, sampai kepada tahun keempat saudara akan terus belajar tentang Injil. Tapi setiap hari saudara harus menanamkan Injil secara pribadi, membuat diri saudara terbiasa dengan Injil. Dan untuk alasan itulah saya menyusun materinya dan menamakannya diagram Injil. Saya akan mengajarkan diagram Injil ini dalam 6 sesi perkuliahan, sehingga saudara semua harus perhatikan dengan baik, tetapi juga harus mengulang secara pribadi. Harus menggambar workshop secara pribadi. Karena saya sudah buat dalam bentuk diagram, sehingga seharusnya lebih mudah bagi saudara untuk menggambar atau workshop secara pribadi. Tuhan menciptakan langit dan bumi, akan tetapi sebelum Tuhan menciptakan alam semesta ini, apa yang ada? Tidak ada sesuatu pun yang ada sebelum penciptaan itu. Akan tetapi dari tidak ada menjadi ada, itu hanya dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Dan sebelum penciptaan itu tidak ada apa-apa. Tetapi kalau kita baca Alkitab, Alkitab menjelaskan kepada kita seperti apa sebelum penciptaan itu. Sebelum penciptaan itu adalah dunia rohani. Atau dunia sebelum penciptaan itu adalah dunia ilahi. Kenapa? Karena hanya ada Allah. Tuhan Allah itu bukanlah sesuatu yang diciptakan, tetapi Dia sudah ada pada mulanya. Dan Tuhan Allah sendiri menciptakan seluruh alam semesta, langit dan bumi. Akan tetapi sebelum penciptaan alam semesta itu, hanya Allah sendiri yang ada. Oleh sebab itulah yang kita sebut dunia sebelum penciptaan. Dan dunia sebelum penciptaan ini adalah dunia yang kekal. Kekekalan itu menunjukkan dunia ilahi, dunia Allah. Sehingga saudara harus mengerti tentang hal ini. Karena dunia ini
tidak kelihatan bagi mata manusia, sehingga manusia seringkali mengesampingkan hal ini, tidak percaya akan hal ini. Akan tetapi firman Tuhan Alkitab menyatakan hal ini bagi kita. Dan juga iman kepercayaan kita itu berdasar atau berlandas pada firman Tuhan sendiri. Tetapi kalau kita percaya dengan menambahkan sebagian dari pengetahuan kita, maka itu bukanlah kepercayaan atau iman yang sejati. Tetapi kita hanya harus percaya 100% kepada firman Tuhan saja. Oleh sebab itu, mari kita lihat di ayat ini menyatakan bahwa Tuhan yang ada di atas segala hal. Kita manusia, kita dikatakan dalam ayat ini berada di dalam segala hal, tapi Allah melampaui hal itu. Allah berada di atas segala hal. Dapat kita lihat di Yohanes pasal 3 ayat 31 ini. Dikatakan, siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Sehingga dapat kita lihat di sini bahwa Allah itu berada di atas semuanya. Kita mau gambarkan di sini. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, surga dan bumi. Dan awal itu tidak ada apa-apa. Itu adalah awal daripada waktu itu sendiri. Sehingga ketika kita katakan pada mulanya atau awal, itu adalah awal dari alam semesta, awal dari waktu yang kita kenal. Dan ketika ada awal, pasti juga ada akhir. Oleh sebab itu kita lihat di Alkitab, akhir zaman. Awal dan akhir ini berbicara tentang alam semesta dan segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah. Ayat Yohanes pasal 3 ayat 31 ini mengatakan bahwa siapa yang berasal dari bumi termasuk daripada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Ayat ini pun menyatakan siapa yang berasal dari bumi ini adalah di dalam semuanya. Jadi ada surga, tetapi yang di bawah ini adalah bumi. Bumi ini yang kita katakan dunia. Dan di dunia ini ada segala ciptaan, tetapi juga ada kita manusia. Di dunia inilah kita hidup, sehingga kita begitu mengenal akan dunia ini. Tetapi Alkitab menyatakan bagi kita, ada yang di atas semuanya. Jadi ada yang bawah, tapi juga ada sebelah atas. Atas itu apa? Atas adalah surga.
Dan surga itu apa? Itu adalah dunia sebelum penciptaan. Jadi yang di dalam lingkaran itu adalah dunia ini, tapi yang di luar lingkaran itu adalah dunia ilahi, dunia Allah. Dan ketika kita berbicara tentang dunia yang kita kenal, bumi ini adalah dunia yang imanen. Tetapi dunia ilahi, dunia yang ada di atas itu adalah dunia yang transenden. Oleh sebab itu, bumi yang kita hidupi adalah dunia yang terbatas, tetapi dunia yang di atas itulah dunia yang tidak terbatas. Dan Allah berdiam di sana. Dan di dalam dunia yang kekal itu, Allah juga menciptakan malaikat-malaikatnya untuk bersama-sama dengan Allah. Sedangkan bumi ini adalah dunia yang sementara. Dalam keterangan waktu, dapat kita katakan dunia yang di atas adalah waktunya kairos, sementara dunia yang kita hidupi ini adalah kronos. Karena ada keterbatasan waktu dalam dunia yang kita hidupi saat ini, sehingga kita mengenal ada yang namanya masa lalu, masa kini, dan masa depan. Tetapi saudara harus ingat baik-baik di sini, dunia yang manusia kenal hanyalah dunia yang di bawah ini, bumi ini. Oleh sebab itu, manusia yang hidup di bumi ini, meskipun mereka tidak dapat melihat Allah, tetapi mereka percaya kepada Tuhan Allah. Dan pengertian yang kita miliki tentang Allah adalah meskipun Allah tidak hidup atau tidak berdiam bersama-sama dengan manusia di bumi yang sementara ini, tapi dari dunia yang kekal, Allah memberkati manusia, Allah mengkaruniakan manusia dengan berkat-berkatnya sehingga manusia dapat hidup. Oleh sebab itu, ketika ada manusia yang menyatakan Tuhan Allah itu tidak ada, maka itu adalah pernyataan yang salah. Kenapa? Karena Alkitab sendiri nyatakan kepada kita seperti inilah Allah yang berdiam dalam dunia yang kekal, dunia yang di atas, dunia yang sebelum penciptaan manusia dan alam semesta ini sudah ada dunia itu. Dunia yang kekal dan tidak terbatas. Oleh sebab itu, Tuhan Allah sendiri adalah Allah yang transenden, Allah yang tidak terbatas, dan Allah yang kekal. Dan di dunia yang di atas itu, Allah bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Dan malaikat-malaikatnya hidup dengan memuji dan menyembah Allah. Saudara harus ingat baik-baik ayat ini. Dapat kita simpulkan bahwa dunia yang sebelah atas adalah dunianya Allah, sedangkan dunia yang sebelah bawah adalah dunianya manusia. Lalu dari sini ada sesuatu yang harus kita lihat. Kita harus melihat bagaimana eksistensi Allah itu, dan kita harus melihat eksistensi Allah dari dalam Alkitab sendiri. Ketika kita baca Alkitab,
kita harus mengerti seperti apa eksistensi Allah yang kita percaya. Yang pertama, Alkitab menyatakan kepada kita, Allah itu roh. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh. Oleh sebab itu, Allah tidak memiliki tubuh fisik. Berbeda dari manusia, Allah tidak memiliki tubuh fisik. Karena Allah adalah roh. Oleh sebab itu, Allah adalah Allah yang omnipresent, maha hadir, omniscience, maha tahu, dan omnipotent, maha kuasa. Artinya, tidak ada suatu tempat pun di mana Allah itu tidak ada. Dan tidak ada satu hal pun di mana Allah tidak dapat lakukan hal itu. Oleh sebab itu, kita panggil namanya Yahweh atau Yehova. Bukan manusia yang menamakan dia Yehova atau Yahweh, tapi Allah sendiri yang menyatakan namanya Yahweh. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 14, Musa menanyakan siapakah nama Tuhan Allah, dan Tuhan sendiri menjawabnya, Aku adalah Aku. Itu artinya dia bukan sesuatu yang diciptakan, tapi dia adalah sesuatu yang eksis melalui dirinya sendiri. Oleh sebab itu, kalau kita lihat dalam kitab Yeremia pasal 33 ayat 2, dikatakan, Yeremia 33 ayat 2 dikatakan, Tuhan yang telah menjadikan bumi dengan membentuknya dan menegakkannya. Tuhan ialah namanya. Oleh sebab itu, arti dari kata Yehova adalah dia yang ada melalui dirinya sendiri. Meskipun banyak orang mengatakan Allah, tetapi Allah yang mereka percaya itu berbeda dari Allah yang kita percaya melalui Alkitab. Tuhan Allah yang kita percaya adalah Tuhan Allah Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta dan seluruh ciptaan. Ketika kita melihat Kejadian pasal 1 ayat 1 dikatakan bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Dan kalau kita baca di Kejadian pasal 2 ayat 1 dikatakan bahwa dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya, sehingga dia adalah Sang Pencipta. Penciptaan itu artinya apa? Penciptaan adalah melakukan sesuatu yang tadinya tidak ada menjadi ada. Dan bagaimana sesuatu yang tidak ada dapat menjadi sesuatu yang ada? Dia melakukannya, Tuhan menciptakan melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, dalam penciptaan selalu kita lihat Allah berfirman. Allah berfirman. Oleh sebab itu, dalam setiap penciptaan Allah berfirman. Dan melalui firman Allah itu muncullah ciptaan-ciptaannya. Dan Tuhan Allah Sang Pencipta itu, Dia berfirman, baiklah kita menciptakan manusia menurut rupa dan gambar kita. Apa arti dari firman Tuhan Allah ini? Artinya, Dia adalah Allah Tritunggal.
Oleh sebab itu, Allah yang kita percaya adalah Allah Tritunggal. Trinity that says, three persons, that is God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Tritunggal artinya ada Allah Bapa, ada Allah Anak, dan juga Allah Roh Kudus. It is one. Meskipun nampaknya ada 3, tetapi sebenarnya adalah 1. It is difficult for you to understand it. Why? Mungkin ini sulit bagi saudara untuk mengerti. These three, Saudara pasti bertanya, kalau ada 3 kenapa dikatakan hanya ada 1? we express this in this. Tapi hal ini dapat kita jelaskan melalui diagram. God the Father, Ada God the Son. Di sini kita lihat ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Kelihatannya mereka ada 3. Kelihatannya ada 3 pribadi secara mandiri, yaitu Allah Bapa bukanlah Allah Anak, Allah Anak bukanlah Allah Roh Kudus, dan Allah Roh Kudus bukanlah Allah Bapa. Sehingga 3 pribadi adalah pribadi yang mandiri. Tetapi secara substansi atau esensi sebagai Allah, mereka adalah satu. Secara substansi mereka adalah sama, hanyalah satu. Sehingga ini yang kita sebut Tritunggal atau Trinitas. Ini adalah rahasia yang dinyatakan Alkitab kepada kita. Lalu bagaimana Allah Tritunggal ini ada atau eksis? Dapat kita jelaskan melalui gambar ini. Lingkaran yang besar ini adalah Allah Bapa, dan di dalamnya ada lingkaran kecil Allah Anak. Allah Anak lahir dari Allah Bapa. Oleh sebab itu Allah Anak adalah berasal dari Allah Bapa. Dia bukanlah anak manusia, melainkan dia adalah anak Allah. Sehingga secara substansi mereka sama. Tetapi hubungan seperti apa yang dimiliki antara Allah Bapa dan Allah Anak, dan bagaimana mereka eksis? Allah Anak benar-benar taat kepada Allah Bapa, dan Allah Bapa memberikan hidupnya kepada Allah Anak. Oleh sebab itu, kalau kita lihat di Yohanes pasal 5 ayat 26, dikatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya Anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Lalu, Yohanes pasal 1 ayat 18 mengatakan, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang tidak terlampaui, Allah yang transenden, sehingga tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi Alkitab juga nyatakan bagi kita, Yohanes pasal 1 ayat 18, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya.
Mari kita lihat siapakah anak tunggal Allah ini. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 14, The Word became flesh, Firman therefore, when itu we telah see menjadi His manusia. glory, it is the glory of the one and only. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. He is the one and only who came Dia from the adalah Father. He is, anak the tunggal only one Bapa yang born lahir of God. daripada Allah Bapa, anak tunggal Allah itu. 그러니까 그 하나님의 아들을 말한 거예요. It says about that. Ayat-ayat ini menjelaskan kepada kita tentang Allah anak. 뭐 독생하신 아들이 나타나신다. Dikatakan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa, 독생하신 하나님이 tetapi God, the one and only who came from the anak Father, tunggal basically Bapa made yang duduk God di the Father pangkuan known. Bapa, dialah yang menyatakan Bapa bagi kita. Okay. God the Son is in the Father's side, at the Father's Anak tunggal Allah yang berada di pangkuan Allah Bapa. 아버지 품 속에 Oleh sebab itu, draw pendeta menggambarkannya seperti ini. at the Father's side. Allah anak yang berada di pangkuan Allah Bapa. How they have related. Lalu hubungan seperti apa yang mereka miliki? God the Son thoroughly Hubungannya is Allah with the anak Father. begitu 요한복음 14장 mengasihi Allah Bapa. Therefore, John Oleh sebab itu Yohanes pasal 14 ayat 31 mengatakan, 찾아보세요. mari kita buka Alkitab kita lalu baca Yohanes pasal 14 ayat 31. 오직 내가 아버지를 사랑한 것과 아버지께서 명령하신 Tetapi supaya dunia tahu bahwa aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. commanded me. 자, 예수님이 말씀해요. 내가 아버지를 사랑한 것과 아버지께서 명하신 대로 행하는 것을 세상이 알게 하라. It is the word I- of Ini adalah but the word perkataan of Tuhan love, Yesus. love the Father, and Tapi that Tuhan I Yesus do mengatakan exactly what my Father has bahwa commanded me. aku mengasihi Bapa dan bahwa aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. God the Son loved his Allah Father, anak with mengasihi that Allah love he Bapa. thoroughly Dan obeyed dengan to kasihnya God's itu, command. Allah anak taat kepada Allah Bapa. John 15, 10 is Lalu Yohanes pasal 15 ayat 10 menyatakan bahwa jikalau he said, Yohanes pasal if you obey my 15 ayat command, you will 10, remain in my jikalau love, kamu just as menuruti I have obeyed perintahku, my kamu akan Father's tinggal di dalam and kasihku, remain in his seperti love. aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam He kasihnya. himself confessed, he Dia has sendiri obeyed mengatakan the bagi Father's kita bahwa dia tunduk di atau menuruti way. perintah God the Son Bapa thoroughly obey God the Father. dan tinggal di dalam kasih Bapa. Jadi seperti inilah Allah anak Then God the mengasihi Father Allah gives Bapa us dan life and tunduk love atau to taat God the kepada Son. Allah Bapa. Lalu Allah Bapa mengasihi Allah John anak. 5:26 and one more verse, that is the first Dapat John kita lihat di Yohanes pasal 5 ayat 26 dan satu ayat lagi. Okay, let's read. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Mari kita buka 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. 여러분 잘 아는 말 같은데. It is the verse you know. Ini adalah ayat yang saudara pasti tahu. 1 Yohanes pasal 5 ayat 11. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengurniakan hidup yang kekal kepada kita dan hidup itu ada di dalam anaknya. The life of God is in Allah God. mengaruniakan hidup yang kekal kepada anaknya. God the Father Allah granted Bapa his Son have this life. memberikan hidupnya kepada Allah anak sehingga Allah anak pun memiliki hidup itu. Therefore, we can express the relationship Dari sinilah between God dapat and the kita Son, mengerti hubungan antara Allah Bapa dan Allah anak. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes Yohanes pasal 10 ayat 30, Aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Actually, they are the
dependent persons, but he said they are one. Sehingga 그러니까 이런 관계로 meskipun mereka This is the adalah way they pribadi exist as yang bergantung satu sama lain, tapi mereka adalah 아들에게 Therefore, satu. the will of God become the will of the Sehingga apa yang menjadi kehendak Bapa itu pun yang menjadi kehendak Therefore, anak. what God wants is what the Son of God Sehingga wants. apa yang dikehendaki oleh anak itu pun yang dikehendaki oleh Bapa. Therefore, every moment Jesus said, according to my Father's Sehingga will, kita I hope lihat my Father's will be Tuhan Yesus done. selalu berkata, 여러분이 jadilah kehendakmu. It is the way Jadilah the kehendak Trinity God Bapa. exists. 자 Jadi seperti inilah 여기서 eksistensi Allah dan hubungan Allah Bapa dengan Allah Anak. Why do I explain Tetapi this? kenapa pendeta harus menjelaskan tentang hal ini? 모든 걸 말씀 창조하시는데 인간은 말씀 창조한 게 아닙니다. God created everything with His word, but Tuhan Allah menciptakan segala sesuatu dengan firman, tetapi ketika menciptakan manusia, 말씀을 주세요. penciptaan manusia itu berbeda. At first, God create man Ketika and manusia then He diciptakan, created the world. Tuhan Allah membentuk manusia dari When you debu see the tanah. Bible, God formed man from Kalau the kita dust baca of di the dalam earth. Alkitab, Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah. 몸을 만들고 생기를 부니까 생기게 되지라. God didn't say, Tuhan Allah let the man exist. bukan But instead of that, hanya berfirman, jadilah manusia lalu manusia jadi. Tetapi Tuhan Allah menciptakan manusia. and also, the Bible tells us God created man in His Lalu own Alkitab juga nyatakan bagi kita bahwa Tuhan Allah menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. be fruitful, increase in number, and fill the earth. Lalu memberkati manusia dan berfirman bagi manusia bahwa beranak cuculah, And rule over all bertambah banyaklah, penuhilah bumi, dan taklukkanlah segala ciptaan. Okay, in Genesis 1:6, Dalam it Yohan- says, Kejadian pasal 1 ayat 26, 우리의 형상을 okay, let's create di sini man in our dapat kita lihat bahwa Allah berfirman, let us make baiklah man in kita our image. menciptakan manusia menurut His gambar in our dan image. rupa kita. 하나님이 말씀한 우리의 형상 Di sini kita lihat ada kata kita. God He Himself said, in our Allah sendiri image, berfirman, let us baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa use the word kita. us or Jadi our. sekali lagi di sini Allah memakai kata kita. 이렇게 말해야 되는데 우리 형상 If He is just a Jika one, hanya ada then satu He should say, pribadi, in seharusnya ayat ini tercatat, my or baiklah me. aku atau baiklah saya It says about our image, it means the image of a menciptakan triune God. manusia menurut gambar dan rupa saya. Tetapi 아까 반 di sini kata kita ini merujuk kepada Picture. Allah Tritunggal. 행동을 활동하지 않고 늘 아버지 영 아들의 영으로 이렇게 하기 때문에 아버지 아들의 관계는 The Holy Spirit doesn't work independent or dependently. Doesn't work dependently, but when God the Father or God the Son, Saudara, they work Roh at the Kudus Holy pun Spirit. tidak bekerja atau berkarya secara 결국 하나님 만든 mandiri, tapi Roh Kudus pun berkarya atau bekerja bersama-sama dengan Allah Bapa dan Allah. Okay, when the Anak. Bible use our image, it tells us the relationship. Tetapi ketika ayat Alkitab menyatakan 이 관계가 아들과 아들 관계가 menurut gambar dan rupa kita, 그렇게 itu adalah menurut gambar dan rupa Allah Tritunggal. Dan hubungan antara Allah Anak dan Allah Bapa, Allah Anak mengasihi Allah Bapa dan benar-benar taat kepada Allah Bapa. Dan seperti ini juga Tuhan Allah menciptakan manusia supaya manusia dapat memiliki hubungan yang mirip antara Allah Anak dengan Allah Bapa. Melalui perjanjian, manusia dapat memiliki hubungan persekutuan dengan Allah. Oleh sebab itu,
we have the relationship hubungan of antara covenantal manusia dengan Tuhan Allah, 인간이 말씀하신 kita kenal dengan hubungan perjanjian. himself said to man, "Be fruitful in Tuhan peace, Allah multiply sendiri and fill the earth." berfirman bagi manusia, beranak cuculah, bertambah banyaklah, dan Then penuhilah man can have bumi. fellowship with God with that word. 어떻게 관계합니까? How? Sehingga manusia dapat memiliki persekutuan dengan Allah melalui firman itu. 그렇게 할 수 있는 Seperti Allah anak memiliki persekutuan atau hubungan dengan Allah Bapa sendiri. 하나님이 창조했단 말인가를 God created man like this Seperti way. inilah Tuhan Allah menciptakan manusia. 그러니까 인간을 조절할 수 있습니까? Coba Think about pikirkan how we man can have bagaimana fellowship with God. kita manusia dapat memiliki persekutuan hubungan dengan Allah. Think about it. If Coba we pikirkan. tell, something to the dog can understand the man's Kalau speech. kita katakan sesuatu kepada anjing, apakah anjing itu benar-benar dapat mengerti kata-kata manusia? Go to and give Sebagai worship. contoh, Go to kita church katakan and give kepada worship. anjing, pergilah ke gereja dan beribadah. Apakah anjing itu But the benar-benar Bible is the word of melakukannya? God. 인간에게 말씀을 주셨잖아요. God Tetapi gave man the Alkitab word. menyatakan bagi kita, Tuhan Allah memberikan manusia firman-Nya, berfirman bagi manusia. Therefore, only the man is the being who received the Sehingga word of God. manusia adalah satu-satunya ciptaan yang dapat menerima firman Allah dan memiliki persekutuan hubungan dengan Allah. Because God created Kenapa in this way. bisa seperti ini? Karena seperti inilah Allah menciptakan manusia. Therefore, Genesis 1:26 is Oleh sebab says, itu, "Let Kejadian us 1 ayat make 26 man ini our menyatakan image." Allah berfirman, baiklah kita We should look menciptakan manusia menurut gambar dan rupa kita. 성도는 하나님 잘 믿는 Saudara harus lihat baik-baik di sini. 가지고 믿어야지. If you want to believe Jika in saudara God ingin well, then, percaya believe in kepada God according to Tuhan the word Allah, of God. saudara harus percaya kepada Allah sesuai dengan firman-Nya. Second, 창세기장 27절을 봐요. Berikutnya yang Genesis kedua, 1:26, kita lihat di Kejadian 1 ayat 27. Okay, verse 27. Kejadian pasal 1 ayat 27. 우리의 형상에 따라 우리의 모양대로 우리가 사람 만들자 이랬잖아요. Surely, okay, verse 26 it says, Jadi "Let us make ayat man in 26 our tadi own mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. 하나님이 자기 형상 Lalu 곧 ayatnya yang ke-27 It said, "So God menyatakan, created man in his maka own Allah image." menciptakan manusia itu menurut 자기 gambarnya. It says, "In Menurut his gambar own Allah image." diciptakannya dia. 우리의 형상, 이건 자기 형상. The verse 26 Jadi di sini says, dikatakan "In our gambarnya, own gambar Allah. 27, Ayat 27. in our Tapi image sebelumnya is di the ayat yang 26 자기는 dikatakan gambar kita. 근데 자기 word. Surely our is plural, but, Jadi his ada means the, perbedaan di sini. 그럼 하나님은 삼위일체라고 우리 분명히 믿습니다. we Kata believe kita God di has ayatnya a 26 itu Trinity. merujuk kepada subjek yang Has a three eh, persons, but jamak, God, therefore, tetapi there are, God the Father, God the di Son, dalam God the Holy Spirit. Kejadian 1 ayat 26 subjek itu menjadi Then here subjek it says, tunggal. He is then, what? Okay, this, the word His point to whom? Sehingga subjek tunggal dalam Kejadian 1 ayat 27 ini berbicara tentang siapa? 삼위 중에 어떤 분인가? Okay, if it is individuality, then among Ini the berbicara three tentang persons, satu who pribadi. point? Dan jika itu adalah satu pribadi di antara It says about Ke- what? Image of Tritunggalan Allah itu, 성경에 보면 그리스도 satu pribadi ini adalah siapa? Therefore, when Adalah the Bible Allah mention Anak. Christ is the Oleh sebab itu kalau kita baca di ayat yang lain dalam Alkitab dinyatakan bahwa Kristus adalah gambar Allah. 존재인데 우리는 또 반대로 또 두 번째입니까? 자기 개별성은 아들의 형상으로 우리가 자 Okay. Manusia adalah ciptaan yang dapat memiliki persekutuan hubungan dengan Allah Tritunggal. Dan kita, jadi kita dapat memiliki hubungan persekutuan 뭘 말하는 dengan Allah Tritunggal. Akan tetapi dalam Kejadian 1 ayat 27 ini berbicara tentang hubungan melalui satu pribadi. The Son
yaitu God the Son thoroughly obeyed to God the Father. 그러니까 아들은 seperti Allah Anak benar-benar taat kepada Allah Bapa, kita pun Therefore, manusia God the Son never does something, taat kepada with Tuhan his Allah. own Oleh sebab itu, will. seperti Allah He Anak always tidak pernah bersandar kepada kehendaknya sendiri, 하라는 거예요. melainkan melakukan kehendak Bapanya juga. 하나님과 인간도 관계할 수 있는데 그렇잖아요. 언약으로 말씀 관계하는데 어떻게 관계하냐? 철저히 아버지에게 순종하는. Man is the Seperti being itulah who have a juga relationship with God, manusia but dengan Allah. kind of a relationship, Meskipun how manusia different relationship dapat with God. memiliki hubungan persekutuan dengan Allah, tapi hubungan seperti apa? Obey Persekutuan God the Father. seperti apa? 이거는 하나님 Yang dimaksudkan di sini adalah supaya manusia dapat memiliki hubungan persekutuan di mana manusia tunduk dan taat kepada Tuhan Allah. Okay, Genesis 1:27, it Dan shows Kejadian that pasal 1 ayat man is the 27 being who thoroughly obey ini Trinity God and juga also rely on menyeratkan kepada kita bahwa kita manusia adalah 그래서 makhluk atau ciptaan yang harus taat atau Therefore, the tunduk Bible, kepada Tuhan Allah says, yang menciptakan kita. Oleh sebab itu, dari sini juga dapat kita lihat dalam kitab Titus pasal 1 ayatnya yang kedua, 주기로 전부 as God the Father gave his life to God the Son, from the beginning, God promised that Titus he pasal will 1 ayat give 2. his life Dan berdasarkan pengharapan akan hidup yang kekal yang sebelum permulaan zaman sudah dijanjikan oleh Allah yang tidak berdusta. Jadi, ketika manusia diciptakan, Allah sudah berjanji untuk mengaruniakan hidup yang kekal bagi manusia. how great it is. Hidup yang kekal, betapa luar biasanya hal ini, bukan? 말씀하십니다. To this man, Jadi God, bagi manusia ini, Allah berfirman, Kejadian pasal 1 ayat 28, 하나님 보여주시고 그리고 말씀하십니다. God blessed them and said to man. dikatakan Allah memberkati manusia. Verse 10, Lalu Allah berfirman kepada mereka, God blessed them ber- and said to them, 그리고 나서 하나님이 그들에게 이르시되 생육하고 beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. 이르시되 하나님 말씀으로 his word, he said, Melalui firman-Nya, Dia menyatakan kepada manusia. 창조 언약이다. we say Ini yang kita the kenal creation covenant, sebagai the covenant of creation. perjanjian penciptaan. Okay. When he created Artinya, man, ketika he Tuhan Allah promised menciptakan the manusia, covenant. Dia menjanjikan perjanjian ini bagi manusia. Dia memfirmankan perjanjian ini bagi God manusia. make man to rule over and subdue and rule over all the Tuhan creation berfirman perjanjian bahwa Dia menciptakan manusia untuk menguasai semua ciptaan. 그 창조하신 하나님이잖아요. 우리 인간 만들기 하나님 만들었고 우리 인간에게 그걸 보고 다스리고 정부하라. God created Tuhan all Allah the menciptakan creation, semua and then ciptaan yang lain. God made Tapi man kemudian to Tuhan rule Allah over menciptakan and subdue manusia all the untuk creatures. berkuasa atas seluruh ciptaannya In yang other lain words, itu. he made Dengan man kata lain, the- Tuhan that Allah to- menciptakan that to be manusia ruler or sebagai to rule. wakil penguasa. 말씀으로 우리에게 약속하셨어요. With his word, God Dan dengan promised firman-Nya sendiri Allah menjanjikan hal ini bagi manusia. 여기서 이제 창세기 2장 16절 17절 Lalu kemudian Kejadian pasal 2 ayat 16 sampai 17, 하나님이 에덴 동산 창조하셨어요. God, made the Garden of Eden. Tuhan Allah 거기에 아담하고 berikan kepada manusia Taman Eden. 뭐랍니까? And then what did he say? Lalu Tuhan Allah berfirman bagi manusia atau memberikan perintah kepada manusia. The Lord God commanded Dinyatakan the man, "You Kejadian are free to eat 2 from ayat any tree in the 16. garden." Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya But dengan you bebas. must not eat from the tree of Tetapi Allah knowledge pun of berfirman evil dalam ayat yang ke-17,
Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi, Tuhan Allah melarang manusia untuk makan buah pengetahuan itu. Bahkan Tuhan Allah berfirman, ketika engkau makannya, pastilah engkau mati. Dari sini semua kita lihat Allah menciptakan manusia, lalu Allah memberikan perintah kepada manusia. 그러니까 인간은 말이죠. 창세기 2장 7절에 보면 흙으로 사람을 지으시고 생기를 펄으니까 생명이 된지라. Kejadian pasal 2 ayat 7. Kejadian pasal 2 ayat 7 menyatakan bahwa ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Debu tanah ini adalah salah satu elemen manusia. Jadi dapat kita lihat di sini ada tubuh manusia. Kemudian setelah itu Tuhan Allah menghembuskan nafas hidup kepada manusia sehingga manusia menjadi hidup. Sehingga itu adalah pikiran dan roh manusia. Dari sini kita lihat kalau manusia hanya memiliki tubuh fisik yang berasal dari tanah, debu tanah itu sendiri, itu saja manusia tidak dapat hidup. Tetapi manusia baru mulai untuk hidup ketika Tuhan Allah menghembuskan nafas kehidupan, memberikan roh kepada manusia. Ini menunjukkan bahwa manusia adalah makhluk rohani. Karena manusia adalah makhluk rohani, sehingga manusia saja yang memiliki roh yang dapat bersekutu dengan Allah yang adalah roh itu sendiri. Jika manusia tidak memiliki roh, maka manusia tidak dapat bersekutu dengan Allah. Lalu, ketika kita lihat dalam Mazmur pasal 8 ayat 5-9, mari buka Alkitab kita bersama-sama. Mazmur pasal 8 ayat 5-9. 사람이 무엇이길래 주께서 그를 생각하시며 인자가 무엇이기에 주께서 그들을 돌보시며. Dikatakan, apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Tuhan Allah menciptakan manusia hanya sedikit lebih rendah dari Allah sendiri, bahkan memahkotai manusia dengan hormat dan kemuliaannya. Akan tetapi, kita manusia bukanlah Allah. Kita lebih rendah dari Allah karena kita hanyalah salah satu dari ciptaan. Tetapi, kita berbeda dari ciptaan-ciptaan yang lain karena kita manusia diciptakan secara khusus. Oleh sebab itu, mewakili Allah, kita adalah wakil penguasa Allah di muka bumi ini. Mungkin sampai di sini semua mahasiswa dapat mengerti. Tetapi, jika sampai di sini saudara belum mengerti, maka kelanjutannya akan sulit bagi saudara. Sekali lagi, kita terlahir di dalam semuanya, di dunia ini, di bumi ini.
immanent Kita world lahir event, di dunia you are yang like the imanen. unbelievers. Tapi kalau kita hanya hidup dan berfokus pada dunia yang imanen ini, maka kita sama saja dengan orang yang tidak percaya. Only this, the Orang yang earth hidup is tidak this, percaya and Tuhan, we mereka know hanya God is in the peduli, earth. mengerti, dan mengetahui segala sesuatu tentang dunia yang manusia hidupi ini saja. In this earth. Tetapi Non-believers, they do not know the orang yang tidak word percaya, of God. mereka tidak mengetahui, tidak memahami, tidak mengenal dunia Therefore, Psalm ilahi, 19:1, it dunia says, "The foolish Allah. says there is no Oleh sebab God." itu kalau kita baca di Mazmur menyatakan orang bebal katakan Allah itu tidak ada. Siapakah orang yang paling bodoh? Adalah orang yang menyatakan Allah itu tidak ada, atau yang tidak percaya kepada Tuhan Allah. Meskipun mereka belajar banyak, meskipun manusia belajar banyak hal, tetapi pada akhirnya ketika manusia katakan Tuhan Allah itu tidak ada, maka itu sangat menyedihkan. Lalu ketika orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan ini melihat orang-orang yang percaya kepada Tuhan, mereka memandang rendah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Karena ilmu pengetahuan di dunia ini hanya mempelajari tentang hal-hal duniawi saja. Tetapi kita manusia harus juga mengenal dunia ilahi, dunia rohani. Karena dunia ilahi, dunia rohani itu melampaui dunia fisik yang kita hidupi ini. Dunia rohani itu melampaui sains dan ilmu pengetahuan. Bahkan dunia rohani melampaui pikiran dan hati manusia, sehingga dengan otak manusia tidak pernah dapat memahami dunia rohani itu. Sehingga sangat menyedihkan ketika manusia hanya hidup dengan berfokus dengan hal-hal fisik, belajar hal-hal fisik saja, lalu melupakan semua hal tentang rohani. Bahkan orang yang beragama sekalipun, kalau kita lihat agama yang mereka yakini, mereka percaya kepada ilah, atau dewa-dewa mereka di dunia ini saja. Contohnya, mereka yang pergi menyembah binatang, mereka yang pergi menyembah pohon, ataupun menyembah batu. Bahkan seringkali mereka membuat patung, lalu mereka menyembah seperti menyembah Tuhan. Oleh sebab itu kalau kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 6, Ibrani pasal 11 ayat 6 menyatakan, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi, dunia yang di atas itu, dunia rohani itu, hanya dapat kita kenal dengan level iman kita. Karena dengan pengetahuan manusia, dengan otak manusia, tidak pernah dapat memahami dunia rohani itu. Tetapi untuk mengenal dunia rohani itu, apakah itu juga karena pikiran manusia? Bukan. Itu hanya karena wahyu atau pengilhaman yang diberikan oleh Tuhan Allah kepada manusia melalui firman-Nya, melalui Alkitab.
Saudara lihat sampai saat ini, saya mengajarkan hal ini kepada saudara hanya melalui firman Tuhan saja. Karena kita hanya dapat mengerti hal ini melalui firman Tuhan. Akan tetapi, manusia pun sudah terjatuh, sudah hidup berbeda dari yang diciptakan Tuhan Allah seperti ini. Akan tetapi ada satu hal yang pasti dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 11, meskipun manusia sudah jatuh, Pengkhotbah pasal 3 ayat 11 menyatakan Tuhan Allah meletakkan atau menaruh kekekalan dalam hati manusia. Tuhan Allah memberikan kekekalan dalam hati manusia. Oleh sebab itu, semua manusia, bahkan orang yang tidak percaya, ketika manusia lahir dalam status yang terpisah dari Tuhan Allah, meskipun terpisah dari Tuhan Allah, tetapi karena manusia memiliki kekekalan dalam hatinya, hati untuk mencari hal-hal yang kekal itu, kekekalan di mana Tuhan Allah sendiri yang ada. Oleh sebab itu manusia akan memiliki kehendak untuk terus mencari Tuhan Allah. Mari kita baca di Mazmur pasal 42 ayat 1-2. Mazmur pasal 42 ayat 1-2. Mari kita baca bersama-sama. Untuk pemimpin biduan, nyanyian pengajaran Bani Korah, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah. Kenapa bisa seperti ini? Karena Tuhan Allah sudah menetapkan, menaruh kekekalan dalam hati manusia. Ini pendeta sebut sebagai rasa haus kepada Tuhan. Ini bukan seperti rasa haus untuk minum air, tapi inilah rasa haus untuk mencari Tuhan yang kekal. Ini adalah rasa haus seperti seorang bayi yang kehilangan ibunya, rasa haus seperti seorang bayi yang ingin merasakan air susu ibunya. Waktunya sudah selesai, bahkan sudah lewat, tapi ini sangat penting untuk dapat saudara mengerti. Jika saudara dapat mengerti hal ini, maka kedepannya akan lebih mudah bagi saudara untuk mengerti materi-materi selanjutnya. Kita akan selesai sampai di sini. Terima kasih.